Hai profesional muda, welcome back to podcast bicara tentang bersama dengan saya, Mariana. Carolus. Albert Fernando. Nah, hari ini kita mau bahas tentang hidup yang berkemenangan. Tahun 2025 ini kan visinya adalah the year of victories and international blessings. Sekarang udah bulan Februari. Apakah teman-teman sampai bulan Februari ini sudah mengalami kemenangan demi kemenangan? Nah, kalau misalnya belum, why? Bagaimana supaya the rest of 2025 kita bisa mendapatkan kemenangan-kemenangan? Nah, kemenangan apa sih yang mau kita bahas sekarang? Nah, kita spesifik sih mau bahas pertama, of course, kemenangan dari dosa. Betul nggak? Karena kalau kita masih terikat dengan dosa, nggak mungkin kita bisa hidup berkemenangan dong. Yes. Nah, hari ini kita spesifik, kita mau bahas tentang gimana sih kita bisa hidup berkemenangan dari dosa gitu. Pertanyaannya, kenapa sih susah banget untuk lepas dari dosa? Bapak Karus kayaknya gak susah ya Pak? Iya, tolong dong bagi-bagi tipsnya. Enggak lah, susah lah, pasti susah. Bapak Albert susah juga kan pasti. Dilempar-lemparan nih. Iya, lempar-lemparan besok nih kayaknya. Ya setiap dari kita saya rasa pasti ada pergumulannya masing-masing lah. Betul. Setiap orang. Kenapa sesulit itu lepas dari dosa ya? Mungkin kalau pendapat saya salah satunya adalah dosa itu sometimes begitu menarik, punya daya tarik, punya godaan yang kuat dan menikmati. kita ada unsur nikmatnya untuk melakukan dosa itu gitu. Menurut Albert sendiri gimana? Setuju sih, somehow tuh kadang yang bikin kita sulit lepas itu karena ke-trigger juga feeling-feelingnya atau ya itu pleasure-nya atau kenikmatannya itu yang bikin kita kayaknya aku butuh ini dopaminnya. Itu yang somehow kadang bikin seseorang itu, bahkan orang percaya, jatuh lagi di daerah itu gitu. Dan kadang juga ada di posisi yang mungkin frustasi ya. Frustasi untuk bisa sampai udah coba berjuang untuk lepas dari dosa ini dan itu, tapi kok terulang lagi kayak gitu. Iya, sebenarnya kalau dipikir-pikir kenapa dosa itu sulit dilepaskan, mungkin ada hubungannya kayak gini. Karena kan dosa itu kan ada rasa tadi Karus bilang kan ada pleasure-nya, ada kesenangannya yang kita dapatkan gitu. Mau dosa apapun sih, mau dia klepto kah? Kan ada unsur dapat pulpen, thrillernya, ada fulfillnya iya, iya, ketika berhasil melakukannya, deg-degannya gitu kan. Atau misalnya dosa seks dapat pleasure-nya, ataupun dosa apapun deh gitu, pasti ada unsur pleasure-nya kan. Nah itu kan sebenarnya ketika pleasure itu didapatkan masuk langsung kan ke otak paling mudahnya kita tuh, otak emosi kita. Iya. Iya kan, sedangkan hati nurani, conscience itu adalah development dari tahap otak yang selanjutnya tuh gitu, bukan di otak primitifnya manusia gitu. Kalau misalnya kita bilang mungkin ada manusia dua basic instinct. Ya, yaitu dari survival mode dan reproduction. Iya. Makanya yang berhubungan sama reproduction pasti kan dosa yang berhubungan dengan seks, survival mode, menjadi egois, ingin menang sendiri, selfish. Betul, korupsi, cuma yang dia tahu adalah bagaimana memenuhi kebutuhan dirinya, termasuk jangan-jangan terlalu khawatir juga termasuk yang nomor satu tuh basic instinct satu, survival mode. Bisa jadi. Iya. Nah, jadi kan itu kan ibaratnya ketika kita melakukan dosa, kemungkinan besar nyentuh dua area ini, bersinggungan dengan dua area terbesar ini gitu. Iya enggak sih? Jadi makanya kayak kadang kita merasa sulit banget ya lepas dari dosa gitu, karena sebenarnya yang dilakukan itu menyentuh sebenarnya seakan-akan terlihat seperti kebutuhannya kita gitu. Iya, benar. Bahkan ada beberapa sekarang ini aliran yang mulai menggunakan akal sehat yang mulai mengkompromikan dosa ya. Kebenaran jadi relatif, mulainya dari situ. Jadi apa yang menurut saya benar belum tentu menurut Mariana benar. Nanti Mariana belum tentu Albert, lalu mulai bergerak semakin lebar. Tapi intinya itu sih, kalau aku boleh highlight, sebenarnya kita perlu bahas kenapa sih kok kita perlu menang lawan dosa. Apa sih akibatnya kan gitu. Menarik kan kita mulai bertanya kenapa kok kita perlu menang dari dosa gitu. Nah, kenapa menurut kalian? Saya ya coba. Nanti dibilang lempar pertanyaan. Kalau perlu menang dari dosa, saya ada sebuah cerita yang menarik nih, saya pernah dengar ya. Jadi di kutub itu ketika seorang pemburu ingin memburu serigala, khususnya serigala ini kan
bergeraknya cepat, lalu mereka biasa bergerombol. Ini ada satu metode yang unik sekali untuk membunuh serigala tanpa mengeluarkan effort. Apa tuh? Caranya itu kita punya pisau yang tajam atau mungkin tombak ya. Kita lumuri dengan darah. Lalu kita tancapkan. Nah, kita tancapkan, nanti kita tinggal aja. Ternyata serigala itu akan tertarik dengan bau darah. Oh. Jadi dia secara naluri dia akan datang, dia akan jilati itu darahnya. Iya. Ketika dia kena jilati, silet dong. Iya lidahnya sobek kan, lidahnya itu sobek, lalu sampai satu titik makin banyak darah yang keluar, dia semakin berambisi lagi. Jadi di unsur dosa itu bahayanya karena di sana itu dia ada suatu keterikatan yang kuat sekali, yang sometimes berhubungan dengan naluri paling dasarnya manusia. Jadi bisa dibilang itu untuk bertahan hidup ataupun untuk reproduksi, di mana ketika orang melakukan itu secara terus-menerus, lama-lama dia kehabisan darah kalau serigala itu ya. Akhirnya dia menjadi lemas, lalu mati sendiri di sebelahnya pisau itu. Nah itu dari cerita itu apa yang kita pelajari? Sebetulnya kan dikatakan di Alkitab bahwa upah dosa itu adalah maut kan. Sekalipun dosa itu mengikat, sebenarnya arahnya itu jelas. Dosa itu akan membawa kepada kematian-kematian. Ya jadi di sini definisinya kalau kematian tuh ada maut, itu artinya kematian kekal. Tapi sebelum kematian kekal itu sebetulnya kematian-kematian akan kita temukan di diri kita sendiri. Misalnya tadi kan sempat disinggung klepto ya, pencuri. Itu kan akan melukai orang. Itu akan membuat kematian dalam hubungan kita dengan orang yang kita curi atau juga perusahaan. Atau misalnya dosa kematian seksual. Kematian karir ya. Karena korupsi. Kematian karir gara-gara punya kebiasaan klepto. Ataupun ya di momen Valentine seperti ini mungkin ya, Februari ya. Ketika kita punya suatu dosa di area seksual, justru itu akan membuat hubungan kita yang Tuhan rencanakan untuk dinikmati bersama dengan pasangan kita itu jadi mati. Itu yang menurutku bahaya sekali. Karena itu di-reserve di sesuatu yang udah diberkati, pernikahan yang kudus. Yes. Menurutku sih dari situ kita beranjak lagi. Kalau misalnya dosa itu seburuk itu ya, itu apa sih definisi dari dosa itu? Albert, menurut Albert gimana? Tadi sempat cerita deh definisi dosa. Iya ya. Kalau kita mengacu ke Alkitab, definisi dosa itu kan tidak tepat sasaran. Atau bahasa kerennya apa? Correct. Bahasa kerennya hamartia ya. Nah itu dia. 100 untuk ya. Tadi kita ngobrol-ngobrol, ternyata akarnya kalau dosa itu meleset dari sasaran. Meleset dari sasaran. Jadi kalau misalnya kita diciptakan seharusnya melakukan hal yang menyukakan hati Tuhan, tapi kita lakukan sebaliknya, sebetulnya itu sendiri sudah dosa. Sama seharusnya outer ini dipakai untuk dipakai, tapi dijadiin buat keset misalnya. Sangat tidak tepat sasaran ya. Ya jadi waste of resources. Dan akhirnya berputar-putar sendiri dan jadi nggak tepat sasaran. Kalian pernah ada pengalaman ini nggak sih, ngerasa diri sendiri tuh kayak aku ini sebenarnya hidup untuk apa, dan pernah ngerasa ini nggak, kayaknya hidupku harusnya nggak seperti ini deh kayak gitu. Harusnya ada sasaran yang clear yang Tuhan taruh dalam kehidupannya kita, tetapi kita pernah ada di posisi yang kok kayaknya aku membuang-buang waktuku karena kehidupanku gini-gini aja dan lain sebagainya. Pernah ada di fase yang kayak gitu nggak? Pernah banget. Kalau aku sebelum kenal Tuhan, question itu muncul bahkan aku masih kecil, kayak masih 3-4 SD. Kayak hidup tuh hampa sekali ya, hidup tuh buat apa ya? Berat banget 3-4 SD. Iya 3-4 SD kayak kecepatan. Pikirannya udah dari awal-awal udah. Kecepatan dewasa kayak. Ya, tapi waktu itu belum kenal Tuhan kan, beneran questioning kayak hidup tuh hampa banget ya. Dan beneran perasaan di dalam hati itu kalau misalnya pernah lihat kartun ada gambar cewek rambutnya panjang bolong, terus ada angin, shuyung lewat gitu. Ya tau kan, itu kartun itu. Iya. Nah dulu aku rasanya kayak gitu. Sekosong itu ya. 4 SD lah mungkin lah. Tapi what happened gitu, maksudnya di 4 SD itu lagi ngalamin apa kok sampai bisa kepikiran? Gak tahu waktu itu kayaknya udah mulai merasa kayak feel very bitter about life. Kan waktu dulu kan memang sempat punya keinginan mau bunuh diri kan di usia 3-4 SD itu kan. Jadi memang merasa kok hidupnya gak ada makna sama sekali sih, buat apa hidup, dan semuanya tuh terasa salah gitu. Sampai
ya sampai akhirnya kenal Tuhan gitu. Jadi pas pertama kenal Tuhan, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu tadi bolongan tadi kayak ada yang nambel rapet gitu, kayak full aja tiba-tiba gitu. Tapi dulu rasanya hampa banget waktu belum kenal Tuhan, sehampa itu sampai rasanya mati aja kalau gitu, ngapain hidup gitu loh. Jadi pernah ngerasain sehampa itu juga, dan di titik hampa itu sebenarnya trigger dosa pertama kali masuk. Masih SD tuh. Dan aku sadar banget, ya ampun masih SD sudah bisa melakukan dosa, sudah melakukan banyak kesalahan yang masuk kategori dosa gitu kan. Itu tuh masa pemberontakan, makanya waktu itu mama sering bilang kan, ini anak masih kecil nakalnya luar biasa. Karena nakal aku itu memang bukan kenakalan anak kecil biasa, memang nakal sampelnya yang kayak apa sih? Mau bunuh diri tadi. Enggak, yang rebelnya itu. Iya, rebelnya sama orang tua itu bisa, aku tuh gak takut sama siapa-siapa. Mau dikasih orang paling terlihat menyeramkan sekalipun tuh aku gak takut. Biasanya kecil tuh, awas diomelin om itu gak takut ya itu? Enggak, aku bisa samperin omnya. Emang gue salah apa? Samperin omnya, salah apa om? Bit different. Oke. Gitu, tapi gitu pun dia ngerasa apa ya? Soalnya aku merasa seperti ini ya. Ada orang-orang itu yang mungkin merasa dirinya itu berdosa banget, gitu. Tapi ada orang-orang yang ngerasa dirinya nih baik-baik aja, fine-fine aja. Tapi aku percaya satu hal sih, ketika kita itu memang diciptakannya untuk tujuan tertentu, tapi kita ini melenceng penggunaannya, which is namanya dosa. Ada satu titik kita kan ngerasa kosong seperti yang Mariana tadi bilang betul. tuh. Agree. Nah, berarti itu ada berapa kategori tadi kok? Jadi orang mungkin yang ada hidup orang dalam yang dosa, ngerasa dosa banget ya, udah hidup dalam dosa nih, aku memang berdosa, aku memang gak bisa lepas dan udahlah aku pasrah. Atau ada orang yang ngerasa mungkin fine-fine aja. Tapi nggak tepat sasaran. Iya. Itu pun juga tetap akan feel kosongnya tadi ya. Iya, bahkan untuk aku sendiri, aku sebetulnya dari kecil juga Kristen, hidup dalam keluarga Kristen, mencoba mengenal Tuhan dengan pikiran ya, karena aku orangnya cukup curious dan sempat ikut pembelajaran Alkitab dan lain sebagainya. Beda memang. Iya, luar biasa. Iya, ada keunikan masing-masing lah ya kita ya. Itu karena om. Tinggal satu rumah sama om. Om ini majelis ikut itu. Nah, jadi ngikut. Cuman dari sana itu nggak dapet suatu feel kontennya. Jadi bahayanya, tadi kan kita sempat bilang, bahayanya kalau kita hidup di dalam dosa itu apa sih? Karena yang tadi kan efeknya ada kematian ya. Sebenarnya intinya satu sih, kalau misalnya kita mau hidupnya tidak berdosa, kita itu harus hidup seturut dengan purpose-nya kita apa gitu. Ya tahu cerita ini nggak? Ketika kita itu melakukan sesuatu yang salah atau berdosa, biasanya normalnya ya, orang itu akan merasa guilty, gelisah. Orang itu akan merasa, kalian pernah kepikiran nggak sih? Aku itu pernah kepikiran, ada hewan-hewan ini kan banyak kan. Ada sifat-sifat hewan itu yang menurutku, kok bisa sih dia lakukan itu? Contohnya babi makan di lumpur gitu kan. Itu kenapa? Karena ya memang diciptakannya demikian. Lalat gitu. Ya lalat nempel di kotoran. Kalau buat kita kan, gitu kan, jijik banget. Tapi dia suka banget kan. Itu karena memang diciptakannya demikian. Jadi dia tidak akan ngerasa ketika dia makan kotoran, babi makan kotoran, lalat nempel di kotoran, dia nggak akan merasa, aduh ini kotor banget. Tapi kita diciptakannya memang bukan untuk dosa. Aku rasa memang benar banget Alkitab itu membuka bahwa kita itu diciptakan menurut gambar dan rupanya Tuhan. Sehingga respon kita nih ketika kita itu mulai meleset dari sasaran kita, kenapa diciptakan, guilty. Contohnya Adam Adam dan Hawa ketika dia pertama kali ngelanggar perintahnya Tuhan, dia itu langsung respon pertamanya ngumpet. Pasti guilty. Jadi malu. Aku sih silakan. Betul malu. Jadi aku sih yakin banget ketika kita itu sekalipun merasa kita ini baik-baik saja, kita ini tidak seburuk orang lain, kalau kita itu tidak menemukan mengenai kenapa Tuhan menciptakan kita dan tidak ada di sana, pasti kosong juga ujungnya. Iya, betul sih. Ya normalnya kan biasa memang orang merasa hampa kan kalau misalnya abis melakukan dosa gitu. Bersalah tapi juga. Merasa bersalah gitu. Terus biasanya nih responnya ya, kalau udah merasa bersalah, kita pasti malu datang ke Tuhan gak sih? Iya, refleks normalnya sih. Iya. Aku tuh pernah ada pengalaman ya, waktu ini aku pengen
tanding-tandingan masa kecil. Baiklah. Enggak, tapi kok kali ini enggak kecil-kecil banget sih, 2 SMP. Nah 2 SMP tuh 4 SD. Iya. Tapi berapa? Nah lupa aku ngomong apa. 2 SMP itu tuh pertama kalinya komitmen lah untuk ikut Tuhan. Jadi baca Alkitab, komitmen baca Alkitab. Nah as you know juga dulu tuh kan aku bergumul sekali dengan dosa. Salah satunya dosa seksual dari SD gitu. Nah pernah satu waktu komitmen baca Alkitab mulai ada warning kan yang tadi Koka sampein gitu. Ada rasa bersalah kok hidup dalam dosa tuh jadi gak nyaman. Tapi sebelum itu juga pasti ada rasa kayak ada, tetapi ini gak bener deh kayak gitu. Agree. Tetapi karena tetap ditabrak terus lama-lama tumpul. Oke, iya bisa. Jadi lama-lama tuh kayak itu bahayanya dosa ya. Bahayanya dosa. Kita bisa hatinya awalnya alarm nih. Lama-lama tapi karena tumpul. udah terbiasa jadi tumpul. Bener. Tetapi yang gak hilang adalah rasa kosongnya. Bener sih, setuju sih. Alarmnya bisa dibilang tuh hampir hilang. Udah gak ngerasa bersalah lagi. Gak ngerasa bersalah, tetapi begitu selesai melakukan dosa, kosong gitu. Gitu. Ya. Nah, sampai di satu momen akhirnya mulai hidup lahir baru, baca Alkitab. Nah, di momen itu tuh aku komitmen, Tuhan aku mau berhenti masturbasi. Resolusi gitu. Dan waktu itu 2 SMP kan. Berjalan hidup kudus, hidup benar, dan setahun lewat tuh. Setahun berhasil. Nah di waktu setahun ngalamin keberhasilan itu, di momen hari kayak akhirnya menang juga. Ingat gak feeling kayak gitu kan? Yeah. Akhirnya nih bisa menang di area itu. Baru selesai saat teduh, waktu ngerayain kayak gitu ya, belum keluar kamar aku jatuh dalam dosa lagi. Oh man. Belum keluar kamar loh. Itu hancur minta ampun karena ngerasa bahwa Tuhan udah setahun loh aku menang loh, kok masih bisa jatuh lagi Tuhan. Padahal yang gak buka celah apapun gitu. Exactly dari deadline ya. Jadi pas celebrating dong itu. Gak ingat sih sebenarnya eksaknya berapa, tapi udah pasti itu setahun lah gitu. Karena udah 3 SMP waktu itu. Nah tetapi di momen ngerasa berhasil, benar-benar langsung jatuh lagi. Nah itu tuh di titik hancur sekali karena ngerasa bahwa kayak memang mustahil untuk bisa menang lawan dosa. Di momen itu ya kayak ngerasa bahwa ya bener lah, mungkin orang apa kata orang, kadang orang bilang orang Kristen tuh munafik dan sebagainya, jago kesaksian ini dan itu, tapi struggle-nya tuh gak segampang itu anyway. Betul. Gitu untuk bisa lepas dari dosa. Datanglah tuduhan-tuduhan dan intimidasi. Itu tuh akhirnya berpikir liar banget kan, kayak kamu tuh nggak layak dan sebagainya. Perasaan guilty yang udah lama hilang muncul kembali dan berkali-kali lipat kayak merasa untuk apa kamu setahun ikut Tuhan? Iya betul. Toh akan ke situ lagi gitu. Terus setelah itu apa yang dilakukan? Di momen itu kan hancur sekali kan. Ibarat tuh kayak misalkan aku habis mecahin barangnya Kokar, aku nggak berani lihat mukanya. Tertuduh sekali di momen itu, nggak keluar kamar tuh 2 jam tuh. Merasa bersalah, berdosa, merasa kotor, merasa gagal dan lain sebagainya. Sampai kan berkecamuk nih pikiran, sampai merenung ini apakah memang benar-benar ada orang Kristen yang bisa menang lawan dosa atau enggak, mempertanyakan itu. Saking frustasinya gitu. Karena keinget juga ayat di Alkitab, Paulus pun juga sefrustasi itu. Gitu, berjuang melawan dosa. Iya, aku ingin melakukan apa tapi ini yang aku lakukan. Nah, feelingnya itu tuh begitu baca Alkitab bagian itu, aku tahu nih rasanya, struggle-nya. Nah, at that point akhirnya tetap memberanikan diri untuk dengan muka sangat malu itu datang ke Tuhan untuk berdoa, Tuhan kali ini aku surrender deh. Aku nggak tahu bisa survive atau enggak, tetapi aku memberanikan diri untuk menghadap Engkau. Nah di momen itu aku tuh kayak dapat sebuah penglihatan lah ya, gambar Tuhan Yesus disalib. Mungkin tuh gambaran yang sangat sederhana sekali yang pasti orang Kristen tahu gitu. Tetapi gambaran itu tuh bercerita yang sangat luas sekali. Nah, kalau aku kasih gambaran, ternyata Tuhan tuh kasih sebuah rema. Ini aku kasih ilustrasinya ya. Nah, contoh di sini tuh ada, boleh pinjam Cemar? Boleh. Semoga nggak ketuker ya. Sini dibantu. Nah, boleh 3 lagi. Ini agak effort nih kali ini ya. Punya saya area paling sedikit. Ini kelihatan ya di kamera ya. Nah, jadi ini tuh gambaran dosa, kemudian ini gambaran kita, gitu. Kemudian ini gambaran Tuhan.
Nah seringkali waktu kita berdoa, berjuang untuk lepas dari dosa, kita tuh mengarahkan doa-doa kita tuh, Tuhan aku mau lepas dari dosa ini. Dan kita berjuang sedemikian rupa untuk menjauhi dosa itu. Udah memblokir seluruh sosial media, udah hapus seluruh konten-konten yang dewasa dan lain sebagainya, semua celah coba ditutup gitu. Pandangan kita ke sana. Pandangan kita tetap kita berdoa. Supaya lebih relate. Nah, ini pakai handphone ya, betul ya. Nah, ada foto istri saya. Nah, kita mencoba untuk menjauhi dosa, tetapi pandangan kita tuh selalu arahnya pada dosa. Sejauh apapun kita menjauhi, daging kita ini malah makin ke-trigger. Karena firman Tuhan di Roma tuh dikatakan juga, aku coba bacain ya. Yang justru dosa itu muncul karena hukum Taurat ya. Betul. Nah itu tuh semakin dilarang, kita dilarang jangan lihat kiri, jangan bayangin gajah. Jangan bayangin gajah. Ya kamu ngomong gitu udah langsung muncul gajah. Betul. Nah di Roma 7 ayat 5 tuh dikatakan gini, sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat. Iya. Bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Nah makanya dosa itu tuh, maut itu tuh bukan sesuatu yang instan tiba-tiba kita menerima maut, tapi membuahkan hasilnya ujungnya tuh maut. Kita ngerasa bahwa karena tadi ada kebal tadi itu ya. Betul. Orang pertama berdosa dia akan jadi kebal. Lama-lama ya akan melebar kemana-mana, dari cuman korupsi waktu, korupsi uang dan lain sebagainya, and so on. Dari pegangan tangan, pegangan pundak, kaki. Tidak langsung dimulai dari hal besar ya biasanya. Betul. Ya. Nah, dari kebenaran ini tuh waktu dapat penglihatan ini, akhirnya tuh Tuhan kasih sebuah pengertian tentang kebenaran firman Allah, bahwa dikatakan bahwa kok kamu bertobat, kamu harus berbalik dari jalan yang jahat. Ya kata berbalik itu berarti 180 derajat pandangannya. Dan once kita makin dekat sama Tuhan, tahu purpose-nya Tuhan apa dalam kehidupannya kita, dengan sendirinya tuh dosa menjauh dari kehidupannya kita. Ibarat kayak gini nih, kan ada lampu ya. Bayangan di sebelah belakangnya si handphone ini. Seringkali kita sebagai manusia mengupayakan gimana cara merubah bayangan yang sebelah kanan ini supaya hilang. Kita putar ke sini. Bayangan belakangnya hilang, tapi pindah ke depan. Akhirnya orang muter-muter aja di sini kan. Ya, struggle-nya menjadi sangat berat karena fokusnya justru malah men-trigger, merangsang adanya dosa itu. Iya. Nah, once kita berada di terang yang paling terang, kegelapan itu sirna dengan sendirinya. Iya. Nah, di momen itu aku udah diajar Tuhan akhirnya tuh berhenti untuk tidak lagi berdoa untuk lepas dari dosa itu. Tapi berdoa, Tuhan fulfill aku dengan kasih-Mu sehingga kekosonganku tidak diisi oleh kepuasan dosa. Wow. Yeah. Dan akhirnya Tuhan kasih tuntunan, kamu mengerjakan A, B, dan C, melayani dan sebagainya. Akhirnya dengan sendirinya waktuku habis tuh ya untuk mengerjakan panggilan Tuhan. Gak lagi haus, gak lagi dahaga sama perkara-perkara yang lain. Kayak gitu. Jadi kadang cukup kita taruh dulu botolnya. Oke. Ini yang punya siapa? Punya saya. Okay. Anyway, aku jadi relate loh mengenai yang tadi ceritanya itu ya. Kalau tadi kan aku sempat cerita ya bahwa aku ini orangnya curious dan sampai satu titik aku itu curious sama hal-hal mengenai Tuhan. Jadi aku mencoba mencari tahu, bahkan ada sekolah untuk membahas mengenai topik tertentu di Alkitab. Tapi pada momen itu sebenarnya aku itu masih merasa kosong dan masih jatuh bangun dalam dosa dan masih belum tahu ini ada sesuatu yang gak konten kayak Mariana tadi bilang ada sesuatu yang lubang gitu kan. Tapi satu hal ketika akhirnya nih fokusnya ini ketemu sama Tuhan, nah dari sana tuh barusan ngerasa penuh. Aku sih ngibaratin kayak gini ya, misalnya punya anak, kita kasih aturan-aturan kan. Snack dilarang makan snack yang ini cuman boleh weekend gitu. Nah pasti akan muncul di pikirannya itu malah tergoda pengen makan snack kan. Lalu kita kasih aturan lagi, misalnya screen time atau apalagi kalau mau tidur harus sikat gigi. Mereka itu akan menjadi tergoda untuk lakukan hal itu gitu, terekspos kan. Tapi ada loh orang-orang itu yang justru menitik beratkan untuk mereka mau lakukan ritual-ritual untuk comply semuanya supaya
menjadi orang yang benar, menjadi orang yang layak. Aku rasa itu juga menjawab bagi orang-orang yang mungkin merasa selama ini berjuang sangat keras untuk menang dari dosa atau untuk tidak jatuh di area tertentu dengan cara mereka mencoba comply dengan semua aturan-aturan yang ada di Alkitab gitu kan. Dan ini udah coba dilakukan sama orang yang ada tulis di Alkitab, itu ada golongan Farisi. Farisi itu yang menarik, katanya itu punya arti adalah memisahkan diri dari dunia. Itu arti kata Farisi. Dan itu mirip dengan kata-kata kudus. Tuhan menyuruh kita, hendaklah kamu menjadi kudus, sebab aku ini kudus gitu kan. Nah Farisi itu hampir tuh mirip karena dia ini sudah memisahkan dirinya dari dunia. Tapi bedanya kalau kudus itu dipisahkan dari dunia untuk tujuan Tuhan. Jadi bedanya untuk orang-orang yang berhentinya hanya pada aturan-aturan, jadi nggak boleh ini, nggak boleh itu, kehidupan Kristen nggak boleh ini, nggak boleh itu. Ujung-ujungnya mereka itu akan jatuhnya seperti Farisi. Orang Farisi itu apa sih yang sangat disayangkan? Tuhannya sendiri hadir di depan mata mereka, tetapi mereka itu justru malah nggak sadar. Ya. Mereka malah karena di depan matanya hanya aturan itu ya. Hanya aturan, dan itu membuat mereka kehidupan kerohanian mereka tidak berjalan kemana-mana dan tidak bisa mengalami kemenangan. Itulah yang tadi Albert cerita, kalau kita mau menang dari dosa, aku setuju banget. Kita fokusnya bukan hanya untuk menahan godaan dosa, tapi kita harus kasih porsi lebih banyak untuk kita mengenal penciptanya kita, mengenal Tuhannya kita. Kalau kayak gitu berarti bisa dibilang tidak cuma sekedar ketaatan, tapi harus disertai dengan kasih. Karena kan kalau misalnya kita taat aja, berarti kan kayak orang Farisi kita mencoba juga membenarkan diri kita sendiri dengan perbuatan. Betul. Sedangkan ketika kita punya kasih, kita kan fokusnya jadi berbeda nggak sih? Jadi dari tadinya hanya sekedar untuk taat, tetapi ketika kita mengasihi, kan kita kan tidak ingin melukai orang yang kita kasihi. Yes. Jadi dasar kita tidak berbuat dosa lagi adalah kita tidak ingin melukai hati Tuhan lagi gitu. Dibandingkan hanya kita taat karena kita tahu itu benar dan salah. Ya buah dari pohon itu kan tahu benar dan salah aja kan, tapi tidak didasarkan pada kasih dan kebenaran gitu. Iya, menurutku hal yang sangat istimewa dan berbeda ya dari kekristenan itu adalah kita menekankan bahwa kita itu dikasihi. Dan even statusnya juga, kita diajar memanggil Tuhan kita tuh Bapak. Papa. Ya. Relate. Jadi dikasihi, diampuni, ditebus. Aku punya pengalaman itu ketika melawan dosa, katakanlah tadi misalnya dosa seksual. Saya pernah mengalami juga hal yang sama, tapi ketika menang itu gak perlu struggle, bahkan tidak perlu untuk effort gitu. Itu adalah momen ketika saat itu ada acara KKR Trip to Hell, pertama dijangkau di CG sih. Dijangkau di CG itu udah mulai rindu nih sosok Tuhan. Jadi misalnya tadi ada dosanya di sana, lalu Tuhan ini udah mulai nih pandangannya teralihkan. Udah mulai noleh, apa ya? Itu kok ada ya seperti itu Tuhan. Dan itu mulai menggiring untuk nyari tahu, mulai beli Alkitab, mulai baca sampai satu titik itu ada altar call di sana itu untuk maju dan di sana itu rindu sekali. Tuhan, aku benar-benar rindu, nangis. Pulang-pulang itu benar-benar udah bebas gitu aja tanpa effort. Oh, enak dan sekali. itu momen kuliah waktu itu ya. Dan semenjak dari itu ketika kita bisa berfokus sama Tuhan, sebenarnya godaan untuk dosa itu menjadi tidak intens karena fokusnya kita beralih. Iya, jadi hal yang menarik dari kekristenan itu adalah kita tidak mencoba berjuang melawan sesuatu yang kita sukai, tapi kita diperkenalkan sesuatu yang lebih konten, sesuatu yang lebih fulfill. Karena tadi kan dosa itu membawa kepada maut, dosa itu meleset dari tujuan kan. Sebetulnya ketika kita terima Tuhan, kita ngalami Tuhan, kita lahir baru, itu kayak ditaruh pada posisinya. Kalibrasi tujuanmu itu ini gitu. On track lagi tiba-tiba karena dikasih, karena itu on track lagi. I see. Aku tuh keinget masa-masa dimana masih struggle dengan dosa.
Ada satu pasal tuh favorit aku, favoritnya pendosa. Mazmur 139. Oke, baca ayatnya apa? Oke, Mazmur 139 ayat yang ke-7. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Wow. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu. Dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Jadi waktu itu udah kenal Tuhan kan. Jadi dari 4 SD itu kan masa-masa terhilang banget, yang nakal, beneran gak kenal Tuhan, hidup dalam gelap lah ibaratnya. Tapi kan sebagai anak kecil, nakalnya anak kecil nggak parah banget lah. Aku nggak sampai membunuh orang, mencuri ayam tetangga, nggak kayak gitu. Tapi ya lebih ke faktor rebellious, dan waktu itu sebenarnya sudah jatuh dalam dosa yang lain-lain juga gitu. Nah, di momen 6 SD, 5 SD kayaknya itu kan bertobat kenal Tuhan. Tapi kan belum lewat puber tuh. Jadi ketika masuk masa puber kan masa penerimaan, butuh acceptance, mencari jati diri. Nah mulailah dilematis yang bertemu, tahu hidup benar kayak gimana, tapi juga punya pemikiran dan curiosity gitu kan, butuh untuk mencari tahu segala sesuatunya sendiri gitu. Nah jadi kan dari masuk kenal Tuhan ke masa usia remaja itu banyak banget jatuh bangunnya. Di momen-momen itu ketika sudah kenal Tuhan masih jatuh bangun, rasanya tuh sama capeknya tuh kayak yang Albert bilang. Frustasi. Jadi frustasi, bisa relate banget sama yang Albert bilang. Jadi waktu itu ada satu di momen dimana aku merasa aku di titik tergelapku, sampai aku bilang kayak gini, udah Tuhan jangan jamah hatiku lagi. Karena aku kan kenal Tuhannya yang langsung di karismatik yang rasain hadirat Tuhan, bisa nangis, dan sudah bahasa roh dan sudah dibaptis pula aku ini gitu kan, sudah pelayanan pula di gereja. Jadi ketika aku jatuh sampai rasanya tuh kotor sekali, bilang Tuhan udah luntur semua lah itu. Iya, luntur lah semua apa yang baik itu gitu kan. Dan iblis dengan luar biasanya langsung memberikan tuduhan yang luar biasa sampai kayaknya aku layak mati. Aku tidak layak lagi Tuhan jamah, aku tidak layak lagi memiliki surga. Udah Tuhan, goodbye. Aku ya nggak bunuh diri sih kan, udah nggak berani bunuh diri dong, tapi berani ngomong goodbye, udah stay away from sampai me. Sampai statement itu keluar ya? Iya, statement itu keluar gitu. Cuma kan udah kenal Tuhan ya, kalau hari Minggu nggak ke gereja gimana juga gitu. Udah baca Alkitab juga, jadi kalau nggak baca Alkitab tiap pagi tuh gimana juga gitu kan. Ketemulah ayat Mazmur 139 ini. Wah, tahu lah ya ketika baca ini rasanya gimana gitu, kayak banjir masa bandang. Sih Tuhan? Iya, banjir bandang gitu. Gimana Tuhan? Ada lagunya itu kan juga, yang kemanakah aku dapat pergi. Ya itu. Jadi aku tuh merasa kayak udah malam saja yang melingkupi aku gitu. Tapi di dalam saat teduh itu Tuhan menjamah aku. Terus kan hari Minggu ke gereja. Tapi tetap maksudnya ya aku bertobat, aku minta maaf. Tapi hatiku menjauh dari Tuhan. Menjauh bukan dalam arti hatiku menjauh tidak mau lagi. Aku tahu Tuhan ada di sana, tapi aku tidak berani untuk dekat-dekat dengan Tuhan. Stay away aja, kita berjarak aja Tuhan. Karena kan tadi aku tahu aku mengasihi Tuhan. I love God with all my heart. Sudah sadar kok aku cinta Tuhan saat itu. Dan ketika aku melukai dia, tahu kan perasaan gimana? Yang ngerasa kita munafik sekali. Iya, I don't want to hurt you anymore. Stay away, Tuhan di sana aja. Aku nggak layak. Iya, gitu ya. Ibaratnya aku tahu kayak misalnya Tuhan tuh duduk di sofa ini, aku di sini, kalau bisa aku akan melipir ke sebelah sini aja supaya aku makin jauh dari Tuhan. But I know you are there, but stay away ya Tuhan. Gitu. Nanti aku melukai Tuhan. Tapi tetap ke gereja. Di gereja nggak berani angkat tangan. Biasa kan wah haleluya gitu kan, nggak bisa, nggak berani. Tidak layak saya Tuhan untuk mengangkat tangan, mengangkat muka, nggak layak. Di momen kayak gitu Tuhan melawat aku dengan hadirat tangible presence of God. Itu nyata banget turun atas aku sampai aku merasa literally seperti dipeluk orang. Khotbahnya kayak seakan-akan itu ibadah cuma buat aku doang apa ya gitu. Kayak jemaat banyak di sini, kok khotbahnya kayak buat aku doang gitu. Kayak ibadah itu didesain buat aku aja gitu. Di titik itu aku merasa kasih yang Tuhan berikan ke aku itu ibaratnya gini, akunya nih udah angkat tangan, aku nih udah di ujung jurang, aku tuh sudah menjatuhkan diri ke jurang, bye gitu kan Tuhan, bye, jangan deket-deket aku lagi gitu. Tapi
aku tuh kayak punya safety net. Bukan safety net, kalau safety net di bawah ya. Punya apa tuh kalau orang panjat, tapi kan ada yang talinya bungee itu loh. Jumping. Iya, tali bungee jumping itu gitu. Jadi aku merasa kayak akunya yang menjatuhkan diri dengan sengaja, karena aku yang melakukan dosa kan dengan segala kesadaran kan. Tapi Tuhan itu tahu aku ini lemah. Dan Tuhan itu kan omnipresence, dia ada di masa lalu aku, tapi dia juga ada di masa depan aku. Jadi Tuhan sebenarnya sudah tahu aku kan mengulangi perbuatan dosa lagi gitu kan. Dan Tuhan tetap menyediakan pengampunan. Sampai waktu itu di detik itu aku merasa kayak ini kasihnya Tuhan tuh yang never ending. Di titik itu aku bikin komit sama Tuhan, Tuhan I may not be able. Aku mungkin gak akan sanggup terus menerus berdosa. Aku juga gak akan tahu aku kapan lagi akan berdosa. Tapi satu hal Tuhan, Mazmur 139 ini forever ada sama aku ya. Kalau sampai aku yang bodoh sekali, kayak orang mana sih yang mau menaruh tempat tidur di dunia orang mati? Karena dunia orang mati kita manusia tuh nggak bisa ke sana. Jadi aku tuh sampai merasakan the place where I'm going, no other human can go. Karena waktu itu aku merasa aku juga tertolak dan sebagainya gitu kan. Jadi aku merasa this is my world, go. Aku shut down, aku tutup pintu, aku shut the doors from everyone and from God gitu. Sampai udah di titik aku menutup diri dari siapapun aja, Tuhan tuh masih bisa hadir di sana. Wow. Itu kayak ketika kita sadar gitu bahwa Tuhan itu tahu kelemahan-kelemahan kita, tapi dia tetap memilih tapi untuk dia memilih kita. Untuk mengasihi dan memilih untuk mengampuni kita lagi. Itu kayaknya kekuatan yang cukup buat aku bangkit lagi. Sampai aku bilang, Tuhan aku gak mau janji. Karena aku pernah janji sama Tuhan, aku gak mau jatuh lagi Tuhan. Aku pernah janji sama Tuhan. Terus kayak sama. apalah jangan buang aja tuh janji gitu kan. Dan aku a man of my own word gitu. Aku tuh pegang janji aku, dan ketika aku gak bisa tepatin janji, tahu rasanya sobek-sobeknya kayak apa kan hatiku ini gitu. Ngomong cinta sama Tuhan sampai gak berani ngomong cinta lagi sama Tuhan gitu. Di titik itu ketika Tuhan ngampunin, Tuhan aku mungkin gak sanggup. Aku tidak tahu kapan aku akan jatuh dalam dosa lagi. Tapi every time I fall, I'll raise up again Tuhan. Please be there for me. Dan tali bungee jumping ini jangan sampai kegunting ya Tuhan. Kayak please, sebodoh-bodohnya aku, bahkan aku sampai pergi ke dunia orang mati, please find me there. I may be very stupid, but please find me there. Dan titik aku sembuh itu setelah melewati masa itu kan masa-masa remaja tuh. Ternyata sampai di usia 20-an, 25 kurang lebih 27 mungkin. Dari situ titik aku sadar kayak waktu itu masih ada jatuh bangun walaupun dengan frekuensi yang jauh lebih rendah, kemarahan yang jauh lebih rendah gitu kan, titik emosi yang tidak labil lagi tapi lebih ya begini dikit lah. Kalau dulu kan sut gitu kan kayak orang habis lari lari sprint. Iya, heart rate-nya enggak jelas, enggak beraturan. Nah, tapi di usia 20-an itu kan udah lebih stabil, juga sudah mengalami fase di mana Tuhan transform hati dan pikiran aku. Tapi masih ada jatuhnya juga. Sampai di titik aku dikonfrontasi sama one of my best friends yang bilang kayak gini, kok aku merasa kamu hidupnya masih ada kepahitannya? Kayak, enggak, aku udah maafin semua orang kok gitu kan. Aku masih merasa ada yang belum beres, coba kamu pikirin apa. Terus aku bikin list, aku udah maafin ini, semuanya kayaknya udah gitu kan. Tiba-tiba ada orang berbeda nyampein ke aku lagi, kayaknya aku merasa kamu masih punya kepahitan deh. Kayaknya enggak, salah kamu gitu kan. Tapi aku tetap pikirin, karena aku tahu dua orang yang ngomong ini mereka setaat apa sama Tuhan hidupnya, bisa dipertanggungjawabkan. Jadi aku memikirkan itu. Sampai orang pertama ini balik lagi ke aku. Aku tuh merasa kamu tetap ada pagar sih di depan kamu. Apa ya? Pulang-pulang jam 12 malam, ingat banget, chat sama orang itu yang aku temuin. Anyway, orangnya namanya Sylvia Wijaya gitu. Ya selalu yang pernah jadi tamu podcast juga. Nah, itu jadi aku ngomong sama Sylvie gini di chat. Sil, kalau ada yang belum beres, mungkin bukan kepahitan ya, tapi rasa takut aku untuk ditolak oleh orang. Makanya I always outperform everyone, always want to achieve. Aku takut sekali ditolak ketika I'm not good enough. Wah, ketika aku teks, I don't even say it. Ketika aku teks itu, aku keluarin dari lubuk hati aku yang terdalam. Suddenly, ini momennya memang rada-rada ngeroh, tapi this is real. Aku merasa tiba-tiba satu sosok itu keluar dari dalam diri aku. Sosok itu
very dark. Aku nggak usah ceritain, nanti kalian jadi ngebayangin gitu kan. Ya pokoknya keluar si sosok gelap itu lagi ngebaca handphone aku yang aku habis ngetik itu. Baru ketik enter. Dia ngeliatin handphone aku. Wah, aku langsung tahu. Sil, watch out. Hati-hati. I think setannya nyamperin kamu. Send. Aku send, chat masuk. Aku disamperin setan. Langsung ya. Itu momen pelepasan aku. Jadi aku tidak pelepasan dengan yang seperti orang-orang teriak-teriak. Even latex ya. It's just a text, tapi confess. Jadi ketika aku confess ke seseorang, itu powerful banget untuk melepaskan aku dari apa yang selama ini mengikat aku. Maksudnya dosa yang tadi kita sebutin itu kan sebenarnya kan cuma buah-buahnya doang ya gak sih? Dosa seks, klepto, korupsi waktu, bohong, selingkuh, itu semua eksesnya, itu semua buahnya. Biasa ada akarnya. Akarnya ada sebenarnya kan. Nah, akarnya itu deep down in my heart ternyata fear of rejection. Ada celah yang kebuka di situ. Iya, berarti kan aku nggak pernah benar-benar merasa love dong. Aku bilang aku cinta Tuhan, aku merasa aku tahu God loves me. But I never really believe that I am loved. Dan pasti berjuang dan tindakannya itu adalah untuk perform, untuk membuktikan bahwa kamu layak. Iya, layak dicintai gitu. Begitu aku confess, terjadi pelepasan itu. Ya anyway, Sylvie baik-baik aja. Karena kita berdua sama-sama pendoa juga gitu. Jadi kita Sylvie baik-baik aja, kita tangking dan setannya keluar. After kejadian itu aku lemes banget. Fisik pun terasa kayaknya lemes banget gitu. Memang itu seperti manifest. Tapi dari momen itu hingga detik ini I am free. Jadi gak lagi yang tadi naik turun. Sesekali ada berbuat dosa beneran tidak sengaja dengan fase once every blue moon. And right now kayak aku udah nemuin kan bagaimana kayak tadi Albert bilang tuh, fokusnya jangan ke diri sendiri bagaimana kita menghindari dosa, tapi hidup untuk Tuhan, fokuskan ke Tuhan. Nah itu membuat kita tuh sangat jarang, hampir tidak pernah sengaja jatuh di dalam dosa. Kalaupun iya udah tahu kan kunci daruratnya apa? Call a friend, call a trusted friend or your spiritual leader gitu kan, untuk cari pertolongan. Nah itu buat aku, that's my victory. Ya. Kalau belajar dari ceritanya Mariana tadi itu satu, bahwa ketika kita melakukan dosa itu efeknya adalah selalu kita itu justru malah merasa ingin menjauhi Tuhan. Kita entah itu merasa nggak layak lah, atau kita merasa malah marah lah sama Tuhan, merasa kita nggak layak, dan itu sangat membunuh sekali. Dan itu tidak pernah datang dari Tuhan. Betul, dan atau kita malah menyalahkan Tuhan. Contoh misalnya dosa seks di usia pro-M yang 20-an, di mana gejolak itu sangat besar. Tuhan nggak kasih aku pasangan hidup sih. Tuhan yang tutup jodoh aku, Tuhan yang nggak kirimin. Kita berpikirnya menikah untuk jadi jalan keluar. Iya, menikah untuk jadi jalan keluar. Jadi ada unsurnya malah balik nunjuk ke Tuhan, padahal kita yang jatuh. Atau misalnya memang korupsi atau apa, ya Tuhan yang nggak provide buat aku. Ya, dan satu ayat firman Tuhan yang benar itu sebenarnya adalah Yesus itu sudah ngomong loh bahwa akulah jalan, kebenaran dan hidup. Ketika kita ini ingin memperoleh hidup ya, kita tidak memperoleh kematian, kita itu harus datangnya ke jalan itu, kebenaran itu. Cuman ada satu oknum yang akan berusaha untuk menarik kita. Itu adalah si Bapak pendusta dan pendakwa semua orang percaya ya. Betul. Jadi ada satu quote bagus banget kemarin waktu ibadah, Pastor Mulyadi ngomong, ketika the devil reminds you mengenai masa lalumu, masa kelammu, kesalahan yang sudah kamu lakukan, remind him his future. Nah, maka dia akan diam. Itu powerful sekali sih. Jadi kita harus tahu loh bahwa Tuhan yang menciptakan kita, yang kita sembah, itu bukan hanya Tuhan yang mengasihi kita, tapi Dia adalah the God of victory. Amen. Nah, itu powerful sekali. Jadi bagi para teman-teman mungkin juga reminder buat kita, Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang menang. Amen. Dia pembawa kemenangan. Jadi ketika kita ini mungkin merasa kita tidak layak, kita merasa tidak bisa, tidak mampu, bersalah, kita perlu ingat bahwa
Dia adalah jalan kebenaran dan hidup, dan Dia adalah Tuhan yang menang. Amen. Kita harus datang ke sana. Lalu yang kedua yang aku belajar tadi, Mariana ini sekalipun dia ini pernah jatuh, dia selalu memutuskan untuk datang ke tempat yang tepat, which is adalah rumah Tuhan. Dan dia selalu consult tadi dengan orang yang tepat. Itu adalah orang, semalu apapun, setakut apapun. That's why ketika Tuhan Yesus sudah mati nih di atas kayu salib, dia langsung berinisiatif untuk membuat gerejanya. Dia menunjuk Petrus di atas batu karang yang teguh ini. Aku akan mendirikan jemaatku. Jemaat harusnya berdiri di dalam sebuah rumah rohani. Karena Tuhan tahu dunia ini ya memang sekeras itu. Makanya tadi Mariana sekalipun struggle, dia selalu mendapatkan titik pencerahan. Tuhan masih lawat. Kan dia berdiri di tempat yang tepat. Jadi pastikan kalau misalnya kita itu memang sekarang masih struggle, berdirinya dulu deh. Kita itu berdirinya putuskan deh. Berdirinya cari tempatnya yang tepat. Itu boleh dibilang adalah kita datang ke gereja maupun datang ke connect group. Dan kalau yang membutuhkan connect group, kita siap sekali welcome. Bisa langsung hubungi kontak yang di bawah. Karena memang kita didesain dari awal adalah untuk Tuhan. Jadi di luar suatu rancangan untuk kita hidup bagi Tuhan, memiliki hubungan bagi Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, itu definisinya sudah dosa. Sekalipun mungkin kita merasa bahwa kita ini tidak seburuk itu, kita ini baik. Maka saudara, sekalipun Anda orang yang merasa sangat berdosa, atau justru Anda merasa saya ini orangnya baik-baik saja, Anda pasti tahu, Anda pasti ada sesuatu yang kosong di mana Anda tahu bahwa hidup Anda saat ini di luar dari rencana Tuhan. Tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang menang. Tuhan kita adalah Tuhan yang mengasihi dan Dia sudah menang. Karena dari itu apabila Anda saat ini merasa bahwa Anda masih bergumul di area ini adalah tahun kemenangan. Ini adalah waktunya untuk Anda bangkit, Anda memutuskan hal yang benar. Pertama, Anda perlu datang ke jalan itu. Mari datang ke tempat kami, ke gereja, ke GMS, ke CG. Di sana Anda akan dilayani. Anda akan menemukan perjalanan bersama Tuhan Yesus bersama dengan kami. Dan sebelum kita simpulkan, aku keingat ayat lanjutannya tadi dari Roma 7. Sebelumnya kan ayat 5. Nah ayat 6-nya ternyata seperti ini. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat. Sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh-rohnya besar, dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Ini tuh pesan Injil, pesan kebenaran yang besar sekali. Seringkali kita merasa bahwa upaya kita untuk menang lawan dosa, upaya kita untuk hidup dalam kemenangan itu tuh menjadi percuma, menjadi sia-sia, dan bahkan end up kita frustasi karena kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Dan kadang kita ke-trigger sama hukum Taurat, tetapi kebenarannya Yesus telah mati bagi kita bukan supaya kita bertanding untuk menang, tapi kita bertanding dari kemenangan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupannya kita. Jadi kita beranjak dari sekedar hubungan, kadang sedih ya, kadang kita mentreatment Tuhan tuh kayak preman pasar. Apa tuh? Kita berbuat baik supaya premannya gak marah sama kita. Kita kasih sajen sana sini, persembahan ini persembahan itu, supaya si pemarah itu tidak marah lagi sama kita. Seringkali kita merasa bahwa sebagai kita pendosa, kita mau bikin yang minus ini jadi netral lagi dengan kita melayani dan sebagainya. Walaupun kita tahu dalam hati kita bahwa aku ini kok munafik ya, masih melayani tetapi masih hidup dalam dosa. Upaya kita ini gak pernah bikin kita itu ngalami kebebasan tadi. Malah justru tuntutan demi tuntutan. Tapi once kita tahu dengan sungguh bahwa kematiannya Yesus dan kebangkitannya Dia dalam kehidupannya kita, itu tuh yang membuat kita itu beranjak dari sekedar mengenal Dia dari segi hukum Taurat boleh gak boleh, jadi hubungan Bapa dan anak. Hal inilah yang membebaskan kita sehingga kita melayani, kita berbuat baik itu karena bukan supaya. Betul. So good banget dengan obrolan dari Cemar, Kokar, dan kita bisa diskusi banyak, dan ya hopefully apa yang kita obrolin malam hari ini bisa menolong teman-teman di luar sana yang dengerin ini. Tentu masih
banyak yang struggle juga gitu di area dosa, pergumulan dan sebagainya. Ya gitu. Dan tidak perlu merasa bahwa tidak layak untuk datang, untuk mengakui bahwa kita hidup masih struggle dalam dosa. Tetapi wrap up hari ini adalah apabila Anda masih struggle, ada 1-2 hal yang Anda merasa, aduh selama ini sudah berjuang tetapi tidak menang. Justru ini adalah momennya untuk Anda pertama-tama adalah arahkan pandangan Anda ini kepada Yesus. Berubahlah dari menjauhi dosa ke orang yang menciptakan kita, orang yang sudah mengasihi. Karena begitu besar kasih Allah, dia sudah mengaruniakan anaknya supaya kita tidak binasa. Nah itu teman-teman, jadi kalau misalnya kalian merasa 2024 kok aku banyak tidak mengalami kemenangan, nah 2025 ini adalah kairosnya, masanya untuk teman-teman mengalami kemenangan demi kemenangan. Kita berdoa supaya apa yang kami sharingkan hari ini menjadi kekuatan juga buat teman-teman untuk bisa kalian lihat ada orang-orang yang sudah menang loh sebelumnya bersama dengan Tuhan. Dan kami berdoa supaya teman-teman merasakan itu juga di tahun 2025 ini. Amin. Jadi kalian semua menjadi orang-orang yang berkemenangan. See you di next episode. Bye-bye. God bless you. Bye-bye.